Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Pernahkah kamu bangun di sepertiga malam, lalu tiba-tiba hatimu terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan, seolah ada sesuatu yang menyentuh jiwamu? Jangan-jangan itu bukan kebetulan, karena ada 5 tanda yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang tahajudnya diterima Allah. Jika ada satu saja dari tanda ini, pernah kamu alami, bersyukurlah. Karena itu berarti Allah sedang memperhatikanmu lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Salah satu tanda sholat tahajudmu diterima adalah hatimu menjadi lembut dan mudah tersentuh. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri seseorang ketika ia mulai membiasakan diri bangun di sepertiga malam. Perubahan itu tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Hati yang dulunya keras, kaku, dan sulit menerima nasihat, kini mulai melembut seperti tanah gersang yang disirami air hujan. Ia menjadi lebih peka, lebih halus, dan lebih mudah tersentuh oleh kebenaran. Ini adalah tanda pertama yang sangat kuat bahwa Allah mulai menerima sujud-sujudmu di malam sunyi. Kelembutan hati bukan sekadar perasaan melankolis. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membasuh jiwamu dari kesombongan dan penyakit hati. Ketika hati menjadi lembut, seseorang akan lebih mudah merasa iba terhadap penderitaan orang lain, lebih mudah memaafkan, dan lebih cepat tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ia tidak lagi mengabaikan suara hatinya seperti dulu. Sebaliknya, ia mendengarkan setiap pesan lembut yang ditanamkan Allah ke dalam dadanya. Sebelum tahajud menjadi kebiasaanmu, mungkin engkau merasa dirimu mudah tersulut emosi, cepat marah, atau sulit mengendalikan diri. Namun setelah beberapa malam engkau mengadu kepada Allah, saat seluruh dunia terlelap, tiba-tiba engkau menyadari bahwa amarahmu tidak lagi meledak seperti dulu. Hati yang tadinya mudah panas, kini menjadi lebih sabar. Engkau lebih tenang menghadapi persoalan, dan lebih bijak menanggapi kesalahan orang lain. Kelembutan hati tidak bisa dibuat-buat. Tidak ada manusia yang bisa memaksakan dirinya untuk menjadi lembut tanpa pertolongan Allah. Karena itu, ketika hati seseorang menjadi lebih halus, itu adalah bukti bahwa Allah sedang campur tangan dalam hidupnya. Allah sedang memperbaiki yang rusak, membersihkan yang kotor, dan menenangkan yang gelisah. Jika belakangan ini engkau merasa lebih mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, atau ketika melihat kebaikan kecil yang sebelumnya biasa saja, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang disembuhkan. Air mata itu bukan tanda rapuh, tetapi tanda bahwa Allah sedang menghidupkan kembali bagian-bagian hatimu yang sebelumnya mati. Orang yang diberi kelembutan hati oleh Allah juga akan merasakan seolah ada cahaya kecil yang menyala di dalam dirinya. Cahaya itu tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Ia memberikan kehangatan, ketenteraman, dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau menjadi lebih peka terhadap dosa, lebih peka terhadap nasihat, dan lebih cepat kembali kepada Allah ketika terjatuh. Kelembutan hati juga membuatmu menjauh dari maksiat, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena engkau malu kepada Allah. Malu karena Allah begitu baik, sementara engkau sering lalai. Malu karena Allah selalu menjaga, sementara engkau terkadang masih terseret oleh hawa nafsu. Rasa malu inilah salah satu tanda bahwa Allah sedang menerima ibadah malammu. Perubahan ini seringkali terjadi perlahan-lahan. Tanpa engkau sadari, engkau menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Engkau lebih dewasa dalam menghadapi ujian, lebih lapang dalam menerima kenyataan, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Bahkan ketika diuji, hatimu tidak sekacau dulu. Ada sesuatu yang membuatmu kuat, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata. Ketika engkau merasakan bahwa hatimu tidak lagi sesempit dulu, bahwa engkau lebih mudah memahami orang lain, lebih mudah membalas keburukan dengan kebaikan, dan lebih mudah memberikan maaf. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki hatimu melalui tahajud. Allah sedang membentukmu menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Kelembutan hati adalah cahaya yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Dia cintai. Cahaya ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Itulah mengapa, jika engkau merasakan cahaya itu, engkau harus benar-benar bersyukur. Itu pertanda bahwa Allah sedang memerhatikanmu, mengurusmu, dan menjaga perjalanan spiritualmu. Jika tiba-tiba engkau merasa lebih sabar dalam menghadapi cobaan, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil, itu bukan karena engkau berubah sendiri. Itu karena Allah sedang mengubahmu. Engkau sedang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang hati dan jiwanya bersih. Hati yang lembut bukan sekadar tanda kecil. Itu adalah salah satu tanda terbesar bahwa Allah telah menerima ibadah malam yang engkau lakukan. Sebab orang yang hatinya masih keras adalah orang yang belum disentuh oleh rahmat Allah.
Tetapi engkau, hatimu melembut, engkau lebih peka, engkau lebih damai. Itu adalah tanda bahwa Allah menerima sujud malammu. Dan ketahuilah, hati yang lembut adalah sumber segala kebaikan. Dari hati yang lembut, muncul kasih sayang, muncul kesabaran, muncul rasa syukur, muncul tawakal, dan muncul cinta kepada Allah. Jika hati itu mulai melembut, berarti hidupmu sedang diarahkan menuju cahaya. Dan itu hanya mungkin terjadi jika Allah ridho dengan tahajud. Jika engkau merasakan semua perubahan ini, walau sedikit, walau perlahan, maka bersyukurlah. Itu bukan sekadar perubahan emosi. Itu adalah jawaban dari Allah. Itu adalah tanda bahwa tahajudmu diterima. Dan engkau sedang dituntun menuju jalan kebaikan yang lebih besar. Setelah Allah memberikan tenang di hatinya, tanda kedua adalah doamu mulai berubah. Doa yang dulu terasa kaku, sulit terucap, dan seringkali hanya menjadi rutinitas, kini menjadi lebih hidup, lebih dalam, dan lebih mengalir dari hati. Ini bukan karena engkau pandai memilih kata, tetapi karena Allah telah membuka pintu kemesraan antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika seorang hamba bangun di malam gelap, lalu menengadahkan tangannya, Allah melihat setiap gerak hatinya. Dan ketika Allah menerima tahajud seseorang, maka kata-kata yang keluar dari lisannya tidak lagi sekadar permintaan, tetapi curahan jiwa yang paling jujur. Pada awalnya, engkau mungkin masih merasa canggung, bingung harus berdoa apa, atau tidak tahu harus memulai dari mana. Namun, setelah beberapa malam engkau istiqomah mengetuk pintu langit, tiba-tiba doa-doa itu mengalir begitu saja. Seolah-olah hatimu sedang berbicara sendiri, tanpa perlu dipaksa. Engkau tidak lagi merangkai kata. Engkau hanya membiarkan jiwamu berbicara. Dan di saat-saat itulah, Allah sedang menyempurnakan hubunganmu dengannya. Doa yang mengalir dan penuh ketulusan adalah tanda bahwa Allah telah membukakan gerbang komunikasi antara engkau dengannya. Ini bukan hal kecil. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja. Ini adalah tanda bahwa doa-doamu telah mendapat perhatian khusus dari Allah. Engkau mungkin tidak menyadari, tetapi ketika lidahmu mulai lancar berdoa di malam hari, itu berarti Allah sedang memudahkanmu untuk memohon kepadanya. Dan itu sendiri adalah bentuk penerimaan. Perasaan khusyuk yang datang saat tahajud bukan muncul dari diri manusia. Khusyuk adalah karunia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati hambanya. Sehingga ketika engkau membaca doa, engkau seakan berbicara langsung kepadanya. Di malam pekat, di saat dunia sepi, engkau merasa Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada keluhan yang keluar dari hatimu. Perasaan ini adalah nikmat yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Seseorang yang tahajudnya diterima akan merasakan seakan waktu berjalan cepat saat sujud. Ia tidak merasa bosan, tidak merasa terburu-buru, bahkan tidak ingin segera selesai. Padahal sebelumnya ia merasa sulit berlama-lama dalam ibadah. Tetapi ketika Allah menerima sujudnya, yang dulu terasa berat menjadi ringan, yang dulu terasa membosankan menjadi membahagiakan. Ini adalah tanda bahwa Allah telah mengambil alih beban dari hatimu. Kadang, ketika engkau sedang berdoa, air mata mengalir tanpa engkau rencanakan. Air mata itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa hati yang tidak mampu diucapkan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang melembutkan jiwamu dan menghapus noda-noda yang selama ini menutupinya. Air mata itu adalah bentuk pengabulan doa sebelum doa itu selesai disebutkan. Di tengah doa seringkali engkau merasakan ada rasa lega yang datang perlahan. Sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. Padahal masalahmu belum selesai. Padahal hidupmu masih penuh ujian. Tetapi setelah engkau tahajud, beban itu seolah lebih ringan. Itu karena Allah telah menenangkan batinmu terlebih dahulu sebelum Dia memberimu solusi. Inilah salah satu cara Allah mengabulkan doa tanpa engkau sadari. Orang yang doanya diterima Allah akan merasakan kedekatan spiritual yang sulit dijelaskan. Ia merasa diperhatikan, merasa dipahami, merasa dijaga. Bahkan sebelum ia meminta, Allah sudah menggerakkan hatinya untuk memohon hal-hal yang bermanfaat baginya. Doanya menjadi lebih terarah, lebih matang, dan lebih dalam. Allah memberikan intuisi yang menuntunnya pada doa yang tepat. Seringkali engkau merasakan bahwa doa-doamu semakin jujur. Yang engkau minta bukan lagi sekadar dunia, bukan sekadar harta atau jabatan. Yang engkau minta adalah ketenangan, perlindungan, ridho Allah, dan keselamatan akhirat. Doa-doa seperti ini hanya keluar dari hati yang telah disentuh oleh Allah. Ia adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibimbing menuju kemuliaan. Ketika Allah mulai menerima tahajudmu, engkau tidak hanya meminta,
tetapi juga bersyukur. Doamu berubah dari sekadar permintaan menjadi percakapan penuh rasa syukur. Engkau menyadari betapa banyak nikmat yang tidak pernah engkau sadari. Inilah tanda bahwa Allah telah memperluas pandangan hatimu. Doa yang mengalir dengan tenang juga membuatmu merasa lebih dekat dengan Allah sepanjang hari. Engkau tidak lagi menunggu malam untuk berdoa. Bahkan dalam perjalanan, dalam kesibukan, atau dalam kesendirian, engkau merasa ingin memohon kepada Allah tanpa menunda. Hubunganmu dengan Allah menjadi lebih natural, lebih jujur, dan lebih hidup. Ketika tahajudmu diterima, doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban. Ia menjadi kebutuhan. Engkau merasa ada sesuatu yang kurang jika tidak mengadu kepada Allah. Hati menginginkan percakapan itu. Jiwa merindukannya. Inilah tanda bahwa Allah telah menanamkan cintanya ke dalam hatimu. Doa yang mengalir juga membuatmu semakin yakin bahwa Allah mendengar. Engkau tidak lagi merasa takut jika doamu tidak dijawab. Engkau percaya bahwa Allah tahu waktu terbaik untuk menjawabnya. Keyakinan ini adalah bentuk ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Jika akhir-akhir ini engkau merasakan bahwa doamu lebih khusyuk, lebih mengalir, lebih jujur, dan lebih menenangkan, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah menerima tahajudmu. Tanda bahwa pintu langit telah terbuka untukmu. Tanda bahwa permohonanmu telah mendapat perhatian dari Rabb semesta alam. Dan ingatlah, doa yang khusyuk adalah bukti bahwa Allah telah menerima hatimu. Setelah Allah membersihkan jiwamu dengan ketenangan, kini Dia memudahkan lisanmu untuk berbicara kepadanya. Inilah tanda kedua yang sangat indah. Tanda bahwa engkau tidak berdoa sendirian, tetapi engkau berdoa dengan ditemani oleh kasih sayang Allah. Setelah doamu mulai mengalir dan hatimu menjadi lebih dekat kepada Allah, tanda selanjutnya adalah ketika urusan-urusanmu yang sebelumnya terasa berat, perlahan mulai dimudahkan. Bukan berarti hidupmu tiba-tiba menjadi tanpa masalah, tetapi engkau mulai menyadari bahwa jalan keluar muncul lebih cepat, hambatan terasa lebih ringan, dan segala hal yang dulu membuatmu cemas kini terasa lebih terkendali. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menerima sujud dan munajatmu di waktu tahajud. Pada awalnya, engkau mungkin tidak menyadari perubahan ini. Engkau hanya merasa bahwa hari-harimu terasa lebih lancar. Hal-hal kecil yang dulu sering membuatmu pusing, kini terasa mudah. Pekerjaan yang biasanya menumpuk tiba-tiba selesai tanpa banyak hambatan. Bahkan, hal-hal yang engkau takutkan tidak terjadi seperti yang engkau bayangkan. Ini adalah cara Allah bekerja, sunyi, lembut, tetapi nyata. Ketika Allah melapangkan jalanmu, engkau tidak akan panik lagi menghadapi dunia. Kemudahan ini bukan berarti hidup tanpa ujian. Engkau tetap diuji, tetap menghadapi masalah. Tetapi perasaanmu terhadap masalah itu berubah. Yang dulu membuatmu merasa putus asa, kini tidak lagi membuatmu goyah. Yang dulu terasa buntu, kini seakan selalu memiliki pintu keluar. Inilah tanda bahwa Allah sedang mendampingimu dalam setiap langkah, membukakan jalan yang tidak engkau lihat sebelumnya. Kadang, engkau menemukan solusi dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Ada orang yang tiba-tiba membantu, ada peluang yang muncul begitu saja, ada keputusan yang datang tepat pada waktunya. Semua itu bukan keberuntungan, itu adalah pertolongan Allah yang sedang bekerja di balik layar. Ketika tahajudmu diterima, Allah mengangkat sebagian kesulitan dari hidupmu tanpa engkau minta. Itulah wujud kasih sayangnya. Engkau mungkin juga merasakan bahwa rezekimu terasa lebih berkah. Bukan selalu tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan. Uang yang sedikit terasa cukup, pekerjaan yang sederhana terasa bernilai, dan usaha kecil membawa hasil yang memuaskan. Semua ini terjadi karena Allah telah menambahkan keberkahan pada hartamu. Keberkahan ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dekat dengannya. Ada pula kemudahan dalam bentuk ketenangan pikiran. Dulu engkau sering merasa gelisah terhadap hal-hal kecil. Sekarang, tidak lagi. Dulu engkau khawatir tentang masa depan, tentang rezeki, tentang kehidupan. Namun setelah berbulan-bulan engkau mengadu kepada Allah di malam hari, engkau menyadari bahwa kecemasanmu perlahan hilang. Ini adalah kemudahan terbesar, hati yang tidak lagi diguncang oleh dunia. Terkadang Allah menunjukkan kemudahan melalui orang-orang di sekitarmu. Mereka menjadi lebih pengertian, lebih mendukung, lebih memudahkan urusanmu. Pertemuanmu dengan mereka bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menguatkan langkahmu melalui perantara makhluknya. Ketika hubunganmu dengan Allah membaik, hubunganmu dengan manusia pun ikut membaik. Engkau mungkin juga menyadari bahwa keputusan-keputusanmu menjadi lebih tepat,
pikiranmu lebih jernih. Hati tidak lagi diliputi keraguan berlebihan. Allah memberikan intuisi yang membuatmu bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus dipertahankan. Ini adalah kemudahan yang sangat halus, tetapi sangat berarti. Dalam banyak hal, engkau merasa seperti sedang dibimbing. Ada dorongan lembut dalam dirimu yang membuatmu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan mendekat pada hal-hal yang membawa kebaikan. Jangan anggap remeh perasaan ini. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkanmu kepada jalannya. Hanya hati yang dekat dengan Allah yang mendapatkan bimbingan seperti ini. Dan ada satu kemudahan besar lainnya. Engkau mulai menerima takdirmu dengan lapang. Hal-hal yang dulu membuatmu marah atau kecewa kini tidak lagi menimbulkan gejolak yang sama. Engkau mulai memahami bahwa setiap kejadian ada dalam rencana Allah. Penerimaan ini membuat hidupmu terasa lebih ringan. Inilah salah satu tanda bahwa Allah telah mengangkat beban yang dulu menghimpitmu. Kemudahan juga datang dalam bentuk kekuatan. Kekuatan untuk bangun pagi, untuk bekerja, untuk bersabar, untuk bertahan. Kekuatan ini bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah. Ketika tahajudmu diterima, Allah memberikan energi yang tidak bisa dijelaskan. Engkau merasa lebih kuat menghadapi kesulitan, lebih tabah menghadapi ujian, dan lebih berani menjalani hari. Dalam perjalanan hidupmu, engkau akan menyadari bahwa setiap kemudahan yang datang adalah jawaban dari sujud-sujud sunyimu selama ini. Allah tidak pernah mengabaikan hamba yang mengetuk pintunya di malam hari. Allah tidak pernah membiarkanmu bersujud sendirian tanpa balasan. Dan kemudahan-kemudahan ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah turunkan secara perlahan, agar engkau tidak merasa terbebani. Jika akhir-akhir ini engkau merasakan bahwa langkahmu lebih ringan, masalahmu lebih mudah, dan hidupmu terasa lebih tertata, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Allah menerima tahajudmu. Ini adalah bukti bahwa Allah menjagamu, membimbingmu, dan melapangkan jalanmu menuju kebaikan. Dan ingatlah, kemudahan bukan selalu ketika semua hal berjalan sempurna. Kemudahan adalah ketika Allah menjadikan hatimu tenang dalam segala keadaan. Jika engkau merasa damai, merasa terarah, dan merasa dilindungi, maka itu adalah tanda besar bahwa Allah telah menerima ibadah malammu dan memasukkanmu dalam lindungannya. Setelah Allah memberikan kemudahan yang tak pernah ia sangka, tanda keempat adalah hatimu mulai dijauhkan dari dosa-dosa yang dulu terasa biasa. Ada sebuah fase dalam perjalanan malam seorang mukmin, sebuah perubahan yang tidak muncul dalam sehari atau 2 hari, tetapi tumbuh perlahan di dalam hati yang dibasuh doa. Ketika seseorang mulai istiqomah dalam tahajudnya, Allah menanamkan sebuah penjagaan khusus yang membuat hatinya tidak lagi nyaman melakukan maksiat. Hal-hal yang dulu terasa ringan, kini menjadi beban yang membuat dada sesak. Kebaikan yang dulu terasa berat, kini justru memanggil-manggil tanpa henti. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menerima munajatmu. Ada kalanya engkau sedang duduk sendirian, lalu terlintas niat buruk sekilas dalam pikiranmu. Namun tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menahanmu. Seperti ada pintu yang tertutup rapat, membuat langkahmu tidak jadi bergerak. Itulah benteng yang Allah bangun dari air matamu di sepertiga malam. Ia menutup pintu-pintu dosa yang dulu terbuka begitu mudah. Ia menjaga langkahmu dari jalan-jalan yang dulu mungkin engkau anggap biasa saja. Ada pula saat ketika kata kasar yang dulu sering keluar tanpa sadar, kini tiba-tiba sulit keluar dari lisanmu. Seakan-akan lidahmu digenggam agar tidak menyakiti orang lain. Seolah Allah ingin menjaga ucapanmu. Karena ucapan adalah cermin hati, dan hati yang terjaga dari tahajud tidak akan dibiarkan kotor oleh kata-kata yang buruk. Kelembutan yang tiba-tiba tumbuh dalam ucapanmu itu bukan perubahan biasa. Itu adalah sentuhan halus dari Allah yang mendidikmu dengan cara paling lembut. Ada momen ketika engkau dihadapkan pada godaan yang biasanya sangat sulit engkau hindari. Dulu engkau mungkin selalu kalah, selalu terjatuh, selalu mengulang kesalahan yang sama. Tetapi kini, entah bagaimana, engkau mampu berkata tidak, mampu berpaling, mampu menahan diri. Bukan karena engkau tiba-tiba menjadi hebat, tetapi karena Allah telah memperkuatmu dari dalam. Inilah tanda penjagaan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa sangat nyata di hati. Ada saat pula ketika engkau merasa tidak lagi tertarik pada pergaulan yang tidak bermanfaat. Dulu engkau mungkin menyukai lingkungan yang penuh kelalaian, tawa tanpa makna, atau obrolan kosong yang membuat waktu habis begitu saja. Namun kini, hatimu terasa asing di tengah suasana itu. Engkau merasakan kerinduan untuk pulang, untuk kembali kepada ketenangan. Karena Allah telah mengarahkan hatimu menuju cahaya.
Ada juga perubahan yang terjadi pada langkah kecilmu setiap hari. Engkau mulai lebih berhati-hati dalam memilih apa yang engkau lihat, dengar, dan lakukan. Bukan karena ada yang menegur, tapi karena hatimu sendiri menolak sesuatu yang berbau maksiat. Seperti ada alarm lembut yang berbunyi di dalam dada setiap kali engkau mendekati sesuatu yang tidak diridai Allah. Alarm itu adalah buah dari munajat malam yang diterima. Ada momen ketika engkau menyadari bahwa engkau tidak lagi menikmati dosa yang dulu sangat sulit engkau tinggalkan. Dulu ia terasa manis, kini terasa pahit. Dulu ia terasa menghibur, kini justru mengganggu ketenanganmu. Perubahan rasa ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa Allah sedang membersihkan hatimu dari dalam. Dan membersihkan hati adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi. Ada pula saat ketika engkau mendapati dirimu lebih mudah berkata jujur, lebih mudah meminta maaf, lebih mudah mengakui kesalahan. Padahal dulu engkau bisa saja menutupi atau membenarkan diri. Semua itu terjadi bukan karena engkau menjadi malaikat, melainkan karena hati yang disentuh tahajud akan selalu cenderung kepada kebaikan, meski perlahan. Ada saat di mana engkau mulai lebih menjaga pandanganmu, bukan karena diawasi oleh manusia, tapi karena engkau merasa sedang diawasi oleh Allah. Rasa murakabah, perasaan bahwa Allah selalu melihat, mulai tumbuh kuat dalam dirimu. Ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi buah dari setiap sujud panjangmu di tengah malam yang sepi. Ada momen ketika engkau mulai merasa malu berbuat dosa, bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang melihatmu. Malu itu adalah cahaya yang Allah tanam dalam hatimu. Dan cahaya itu hanya tumbuh pada hati yang rajin bangun malam. Cahaya itu adalah tanda rindu Allah kepadamu. Tanda bahwa Ia ingin engkau tetap dekat dan tidak kembali pada kegelapan. Ada pula perubahan dalam dirimu ketika engkau mendengar ayat-ayat Allah. Ayat tentang azab membuatmu takut. Ayat tentang rahmat membuatmu tenang. Ayat tentang ampunan membuatmu menangis. Padahal dulu semua itu mungkin terasa biasa saja. Sensitivitas hatimu berubah karena Allah telah membasuhnya dengan malam-malam tahajudmu. Ada saat ketika engkau lebih mudah mengingat Allah, bahkan di tengah kesibukan, bahkan saat lelah, bahkan saat banyak masalah. Zikir muncul begitu saja tanpa engkau paksa. Nama Allah terucap dari bibirmu tanpa engkau rencanakan. Itu bukan kebiasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dijaga. Ada pula perubahan pada caramu melihat dunia. Hal-hal yang dulu engkau anggap besar, kini terasa kecil. Dulu engkau mengejar dunia dengan sekuat tenaga, kini engkau mulai meletakkannya di genggaman, bukan di hati. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang melepaskanmu dari ikatan yang memberatkanmu agar engkau lebih siap menerima cahayanya. Dan pada akhirnya, engkau menyadari bahwa dosa-dosa yang dulu menyiksamu kini mulai pudar sedikit demi sedikit. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena Allah sedang menuntunmu untuk menjadi lebih baik. Itulah tanda bahwa tahajudmu tidak hanya dibalas dengan ketenangan, tetapi juga dengan penjagaan. Dan penjagaan dari Allah adalah kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Jika engkau mengalami perubahan-perubahan halus ini, meski perlahan, meski tidak sempurna, bersyukurlah. Itu bukan sekadar proses. Itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah mendengarmu. Tanda bahwa Allah menerimamu. Tanda bahwa Allah menjagamu melalui malam-malam sunyimu. Setelah Allah membersihkan hatinya dari dosa-dosa yang dulu memenjarakannya. Tanda kelima adalah engkau mulai merasakan jalan hidupmu diarahkan oleh Allah dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Ada sebuah fase yang muncul dalam hidup seorang hamba yang rajin berdiri di sepertiga malam. Sebuah fase ketika hidupnya terasa seperti digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat. Bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar keberuntungan, tetapi sebuah petunjuk halus yang menuntun langkahnya menuju kebaikan demi kebaikan. Ketika tahajudmu diterima Allah, engkau akan mulai merasakan bahwa hidupmu tidak lagi berjalan sembarangan. Ada arah, ada tujuan, ada bimbingan yang nyata, meski tidak tampak oleh mata. Ada saat ketika engkau sedang bingung menentukan pilihan, tetapi tiba-tiba hatimu condong ke arah yang tepat. Engkau merasa ringan memilihnya, seolah jalan itu disinari oleh sesuatu yang membuatmu yakin Allah sedang menuntunmu. Dia menggerakkan hatimu agar memilih apa yang baik untukmu, meski engkau belum mengerti alasannya saat itu juga. Ada momen ketika engkau merasa ingin melakukan sesuatu, tetapi langkahmu tiba-tiba tertahan tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba engkau merasa tidak nyaman, tidak mantap, atau ada saja halangan yang membuatmu berhenti. Dan ternyata, setelah beberapa waktu, engkau menyadari bahwa pilihan itu memang bukan yang terbaik untukmu. Itulah cara Allah menjagamu. Penolakan itu
adalah bentuk bimbingannya. Ada pula saat ketika engkau dipertemukan dengan orang-orang baru yang membawa kebaikan dalam hidupmu. Mereka membimbingmu, menasihatimu, menenun ulang arah hidupmu. Mereka datang tanpa engkau minta, muncul tanpa engkau duga. Itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang mengatur hidupmu dari belakang layar, mendatangkan orang-orang pilihan untuk menegakkan langkahmu. Ada momen ketika engkau merasakan setiap masalah yang menimpamu justru membuatmu semakin matang, semakin bijaksana, semakin dekat dengan Allah. Seolah setiap ujian yang datang memiliki makna yang dalam, bukan sekadar penderitaan. Hati yang dibasuh tahajud mampu membaca hikmah, bukan sekadar luka. Ini adalah petunjuk bahwa Allah sedang mendidikmu secara langsung. Ada pula saat ketika engkau merasa dilindungi dari hal-hal yang tidak engkau ketahui. Engkau melewati jalan tertentu tanpa sadar, dan ternyata jalan itu membuatmu terhindar dari bahaya. Atau engkau terlambat sebentar, dan keterlambatan itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Itulah bentuk bimbingan yang hanya dirasakan oleh hati-hati yang dijaga melalui sujud malam. Ada saat ketika engkau merasakan kekuatan batin yang aneh. Kekuatan yang membuatmu sabar dalam situasi yang sebenarnya sangat berat. Padahal dulu, engkau mungkin sudah menyerah. Tetapi kini engkau mampu bertahan, mampu tersenyum, mampu melihat cahaya di balik penderitaan. Kekuatan itu bukan berasal dari dirimu, tetapi dari Allah yang memperkuat jiwamu melalui malam-malammu. Ada momen ketika doa-doamu terasa seperti diarahkan. Engkau mungkin tidak tahu apa yang harus engkau minta kepada Allah. Tetapi tiba-tiba hatimu tergerak untuk berdoa, sesuatu yang ternyata itulah yang paling engkau butuhkan. Allah menuntun doamu sebelum menuntun hidupmu. Dan itu adalah tanda bahwa hubunganmu dengannya sedang dikuatkan. Ada pula perubahan ketika engkau mulai merasa yakin dengan takdir Allah. Engkau tidak lagi mudah protes, tidak lagi mudah marah terhadap keadaan, tidak lagi merasa hidupmu kacau. Ada ketenangan yang tumbuh dalam menerima apapun yang terjadi, bahkan ketika hal itu menyakitkan. Inilah tanda bahwa Allah sedang membimbing jiwamu untuk percaya sepenuhnya kepadanya. Ada saat ketika engkau merasakan bahwa setiap perjalanan hidupmu, baik yang manis maupun yang pahit, selalu membawamu kembali kepada Allah. Semua akhirnya menuntunmu untuk mengingatnya, mendekat kepadanya, bersandar kepadanya. Ini bukan kebetulan, ini adalah petunjuk yang sangat halus, bahwa Allah sedang membawamu ke jalan yang diridhoinya. Ada momen ketika tujuan hidupmu mulai berubah. Dulu engkau mengejar dunia tanpa henti. Kini engkau lebih fokus mengejar ridha Allah, mengejar ketenangan, mengejar akhirat. Perubahan arah ini tidak terjadi tanpa sebab. Itu adalah buah dari malam-malammu yang Allah terima. Cahaya tahajud mulai mengubah orientasi hidupmu. Ada pula saat ketika engkau merasa tidak lagi sendirian dalam menjalani hidup. Meski tidak ada manusia yang menemanimu, engkau merasa ditemani, dijaga, dan diarahkan. Seakan-akan Allah berada sangat dekat denganmu. Rasa kedekatan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah tanda petunjuk yang hanya diberikan kepada hati-hati yang lembut karena tahajud. Ada saat ketika engkau menyadari bahwa setiap langkahmu semakin dekat kepada kebaikan, bukan karena engkau memaksakan diri, tetapi karena engkau dituntun. Allah memperindah perjalananmu. Dia menempatkanmu di tempat yang tepat, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, dan menjauhkanmu dari apa yang menghalangi kedamaianmu. Dan ada sebuah momen puncak ketika engkau merenung dan menyadari bahwa hidupmu berubah, pelan, tetapi pasti. Engkau merasa hidupmu tidak lagi tanpa arah. Ada tujuan. Ada cahaya, ada gerakan lembut dari Allah yang membuat semuanya terasa lebih bermakna. Pada titik itulah engkau mengerti bahwa tahajudmu tidak hanya didengar, tetapi diterima. Jika engkau mulai merasakan bimbingan ini, meski hanya sedikit, meski hanya samar, bersyukurlah sedalam-dalamnya. Tidak semua hamba diberi petunjuk seperti ini. Ini bukan tanda biasa. Ini adalah tanda cinta Allah kepadamu. Tanda bahwa Ia ridho dengan malam-malammu. Tanda bahwa Ia mengarahkan hidupmu menuju kebaikan yang tidak engkau duga. Dan pada akhirnya, tahajud bukan sekadar ibadah malam yang menuntut lelah dan pengorbanan. Ia adalah pintu rahasia yang Allah buka hanya untuk hamba-hamba yang Ia cintai. Dan jika engkau sudah merasakan satu saja dari tanda-tanda itu, ketenangan yang tak bisa dijelaskan, doa yang tiba-tiba dikabulkan, hati yang dijaga, hidup yang diarahkan secara halus, maka bersujudlah lebih dalam, bersyukurlah lebih kuat. Karena itu berarti Allah sedang memandangmu dengan kasih sayangnya. Jangan pernah remehkan satupun malam ketika engkau bangun
dan meneteskan air mata, meski hanya sebentar. Jangan anggap kecil satupun sujud yang kau lakukan dalam gelap. Mungkin engkau merasa tak pantas, merasa banyak dosa, merasa belum apa-apa. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Allah menerima hamba yang kembali kepadanya, bukan hamba yang merasa sempurna. Teruslah bangun malam meski berat. Teruslah mengetuk pintunya meski engkau merasa belum layak. Karena selama engkau masih mengetuk, Allah masih membukakan. Selama engkau masih memohon, Allah masih mendengarkan. Dan selama engkau masih berjuang mendekat, Allah tidak akan pernah menjauh. Semoga langkah-langkah kecilmu di sepertiga malam menjadi cahaya yang membimbing hidupmu, menghapus dosamu, dan mempertemukanmu dengan ketenangan yang selama ini engkau cari. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, dibimbingnya, dan dituntun menuju jalan yang diridainya.